Asap ini ternyata untuk orang-orang yang menderita asma, saluran pernafasan sampai ke paru-paru, TBC pun itu cepat. Ini saya sudah dalam untuk bersihin paru-paru. Ini kadang saya sudah terlalu. Habis, nggak ada asap yang keluar. Karena saya merasa tubuh saya kurang sehat. Pertama, keduanya saya sering lemas-lemas. Begitu di terapi saya tadi keluar keringat banyak, terus muntah-muntah. Habis ini badan terasa seger. Untuk sakit saya jantung, asam lambung, kolesterol. Saya pernah kena serangan jantung. Tensi saya pernah 230, saya nggak merasakan apa-apa. Jari Tani, tempat menimba dan berbagi. Sebelum berlanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Kretek umumnya adalah tembakau. Ya. Nah, kemudian kalau boleh diceritakan kretek rempah ini kandungan di dalamnya apa aja sih, Mas? Jadi kretek rempah ini sebetulnya yang meramu pertama adalah Mbak Safi'i dari Malang. Lalu sekarang dikembangkan oleh cucu-cucunya Pak Ciyoyo, Pak Cipendi, itu yang ngembangin kretek rempah ini. Jadi ini berasal juga dari tembakau, cengkeh, dan diramu dengan 12 macam rempah. Mulai ada kapulaga, ada jinten hitam atau habatus sauda, ada sirih, ada siwa, ada serai, ada kunyit, ada kayu manis. Jadi bumbu-bumbu dapur semua. Ada juga ekstraknya dari apel hijau, lalu juga dari kulit pisang raja, lalu itu difermentasi dengan madu hutan, dan efeknya ternyata luar biasa. Jadi saya melihat ini adalah warisan leluhur, dan rempah itu memang luar biasa. Jadi kalau kemudian kan saya mempelajari masing-masing, misalnya dari tembakau dikatakan itu merusak dan seterusnya. Tetapi dalam jurnal-jurnal yang ada, jurnal dari ahli-ahli farmasi, ternyata ada yang disebut gold nikotin. Gold nikotin itu adalah nikotin murni dan titik didihnya sangat rendah, dan disebut gold nikotin karena dia memiliki kemampuan untuk mengikat gold atau emas, dan dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk mengikat logam-logam berat yang sekarakter. Ya, jadi perbedaan dengan rokok-rokok yang menggunakan bahan-bahan kimia, nikotin yang ada itu ketika itu menggunakan bahan kimia sudah mengikat, sebelum masuk ke tubuh sudah mengikat logam-logam berat atau bahan-bahan kimia lain. Nah, itu yang masuk ke tubuh dan itu yang berbahaya. Sementara kalau gold nikotin itu sendiri dalam kadar tertentu itu justru mampu untuk mengikat logam berat, mampu meningkatkan imunitas tubuh, dan juga memiliki kemampuan juga untuk melokalisir, bahkan untuk menghambat sel-sel kanker termasuk kelenjar getah bening. Itu dari penelitian para ahli farmasi. Itu bisa dilihat di jurnal-jurnal yang ada. Saya sekarang pakai sederhana. Tembakau, asap, tar, dan nikotin itu identik bibit penyakit. Dan bahkan cenderung racun. Saya ingin bedakan antara itu dengan rempah. Itu kira-kira bagaimana penjelasan ilmiah? Sebetulnya tar itu kan singkatan dari total aerosol residu. Jadi sisa hasil pembakaran berupa cairan atau minyak. Semua materi yang dibakar itu terus tentu menghasilkan tar. Tar itu adalah minyak yang sudah tidak terolah lagi, residu yang sudah tidak terolah lagi. Lah itu kan tergantung materinya, Mas. Jadi kalau materinya itu kemudian juga kaitan dengan rempah-rempah semua, maka tar yang dihasilkan adalah minyak rempah. Dan minyak rempah kita ketahui semua itu adalah
kearifan lokal yang dipakai, misalnya minyak cengkeh itu untuk obat sakit gigi. Lalu minyak-minyak lain yang dihasilkan ini sangat luar biasa untuk tubuh. Ya, artinya asap yang diketemukan secara tidak sengaja itu mengandung unsur asap kategori baik, bukan racun. Asap yang sangat baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan perbedaannya. Perbedaannya. Jadi kalau kita membedakan, orang membakar sampah, kita mendekat, asapnya kita hirup, menyesakkan. Tapi kalau orang ada membakar daging, sate, itu kita mencium bau asapnya harum sekali. Kita mendekat karena itu menimbulkan lapar. Ya. Nah, asap ini ternyata untuk orang-orang yang menderita asma, saluran pernafasan sampai ke paru-paru, TBC pun itu cepat, Mas. Jadi orang asma kita dekati, kita ajak sama awalnya ya ini tidak sengaja, Mas, karena istri saya yang sesek itu menjadi longgar, maka saya beranikan rokok di dekat orang yang mengalami masalah dengan pernafasan, asma misalnya. Kok merasa longgar, dihajar terus, bagus. Lalu ada kasus misalnya TBC segala, dihajar sungguh-sungguh. Setelah itu dalam waktu yang tidak lama, paru-parunya yang sebelumnya itu berkabut putih gitu sekarang menjadi bersih. Ini luar biasa. Nah, itu perbedaan prinsip kretek kimia, rokok kimia dengan kretek rempah. Kalau rokok yang yang menggunakan bahan-bahan kimia itu kan ketika dia diproses itu ada dikasih gula, ada kemudian juga ada minsri, ada juga pewarna, lalu kemudian ada esen-esen untuk menimbulkan rasa dan seterusnya. Itu menimbulkan efek ketagihan. Ya. Dan itu ketika itu masuk seperti asap sampah kah, asap dari knalpot dan seterusnya, itu pasti akan membuat sesak. Saya kalau mengadakan perbandingan gampang saja. Kalau ada asap, orang beli rokok, yang dibeli apa? Asapnya, karena tidak mungkin beli rokok tanpa dibakar. Ya. Tapi kalau asap itu bagus, harusnya asap itu dihabiskan. Dan kalau itu baik, itu justru melegakan. Kalau asap itu tidak baik, diisap dalam, itu bikin sesak. Tapi ini yang terjadi tidak. Asap rempah itu justru itu menjadi bahan untuk aromaterapi. Saya mundur selangkah. Pembuat kretek rempah ini awalnya tahu nggak ini bisa untuk terapi? Pak Haji Yoyo, Pak Haji Fendi pernah datang ke rumah dan heran karena dipakai untuk terapi dan mempunyai efek sedemikian hebat. Beliau cerita, Mbak Safi'i dulu ketika meramu ini hanya ingin membuat rokok alternatif yang asapnya ramah lingkungan. Jadi awal mula tidak terpikirkan untuk dipakai untuk terapi. Jadi itu yang dilakukan, bahwa kemudian perkembangannya ternyata bisa dipakai untuk terapi dan sedemikian dahsyat. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena berbagai kasus, Mas, mulai dari ada yang masalah dengan pernafasan, masalah dengan organ tubuh macam-macam. Ada yang berkaitan dengan masalah livernya, bahkan kemarin yang belum lama kasus hepatitis B itu positif, diterapi 2 kali, kemudian periksa lab lagi, ternyata bisa negatif. Kemudian yang Pak Sarno itu dia kreatininya 14,86, ureumnya 196, dan itu satu-satunya cara untuk menurunkan secara medis itu hanya dengan cuci darah. Lalu ketika sebelum untuk cuci darah mencoba terapi ini, ternyata 5 kali pertemuan, 5 kali diterapi dalam waktu 2 minggu, 1 minggu 3 kali, itu kreatininya turun dari 14,86 menjadi 1,55. Lalu ureumnya dari 196 turun menjadi 11. Itu luar biasa, karena kalau secara medis itu dicuci darah itu maksimal turun hanya 50%. Ini bisa turun sedemikian hebat.
saya sudah dalam untuk bersihin paru-paru. Ini kadang saya sudah terapi. Habis, nggak ada asap yang keluar. Ini fungsinya untuk membersihkan paru-paru. Jadi paru-paru saya sehat, jarang masuk angin. Nah itu untuk saraf, kan di bawah lidah itu banyak saraf-saraf, biar saraf-saraf itu bereaksi kembali, jadi lebih peka. Kayak indera perasa, kita kalau makan Indomie yang berbau penyedap, itu kita nggak enak. Nah, ya coba ya sedot hidung. Tutup satu, kalau ini kan biar nafasnya panjang, tutup satu, sedot dalam. Iya. Sedot ya Mbak ya. Ini masih keluar. Yuk. Sedotnya dalam. Yuk, ulangi lagi. 1, 2, 3, sedot. Iya. Karena saya merasa tubuh saya kurang sehat. Pertama, keduanya saya sering lemas-lemas. Begitu diterapi saya tadi keluar keringat banyak, terus muntah-muntah. Habis ini badan terasa seger. Yang langsung saya rasakan ya. Jadi bukan ini dalam jeda yang lama enggak, tapi langsung begitu saya masuk sauna tadi, begitu saya rasakan, saya bukan perokok aktif sih, tapi setelah saya rasakan ini kayaknya ada badan saya lebih ringan. Sebelumnya gimana? Sebelumnya banyak kayak lemas, kayak ngantuk-ngantuk, dan tenaga kurang fit. Setelah diterapi ini? Setelah diterapi ini, begitu saya masuk sauna tadi udah enteng semua. Rasanya di sauna itu gimana Pak? Kita masuk menghirup, biasanya saya kalau menghirup asap itu batuk-batuk, tapi ini enggak. Begitu menghirup itu masukkan ke dalam paru-paru yang dalam itu, tarik napas dalam. Tadi pertama kali langsung muntah, ini sekarang enggak. Untuk sakit saya jantung, asam lambung, kolesterol. Saya pernah kena serangan jantung. Tensi saya pernah 230, saya nggak merasakan apa-apa. Terus saya ke sini, saya baru 2 kali ini ke sini. Tapi udah gak enak ya, mata terang. Itu kalau mungkin yang namanya terapi kan tidak mungkin langsung toh, bertahap. Ini baru yang kedua kalinya. Tapi udah nggak terlalu menggeh-menggeh ya. Dulu jalan naik dikit itu udah ngos-ngosan. Dulu pertama itu rasanya gimana, yang kedua gimana, sebelumnya belum diterapi gimana? Bisa diceritakan Pak? Terapi pertama waktu itu kan banyak relawan-relawan ya. Ya pedes ya hampir sama. Rasanya kayak orang teler ya. Ini tadi lebih keras lagi. Tapi di dada saya masih ada rasa kurang enak, mungkin masih proses untuk menyebarnya ramuan itu. Ngobrol sebentar. Ya, ini Pak Rosid. Pak Rosid itu kena glukoma ya. Glukoma mata kirinya pernah dioperasi dan sesudah itu sama sekali tidak bisa melihat, banyak gelap semua. Itu selama berapa lama? Itu 2019. 2019. Jadi 2 tahun. 2 tahun. Jadi nggak bisa sama sekali gelap. Sama sekali nggak bisa lihat. Jadi, mau pasrah juga saya bilang itu puasa tua gini. Kebetulan Desember kemarin 2000 setelah saya mengenal rokok ini Mas. Tapi waktu itu tidak rencana untuk mata. Kebetulan dulu saya kan juga ada penyempitan saraf di belakang. Saya berobat untuk penyempitan saraf belakangnya. Tapi lama, bulan kedua, bulan Februari, Pak Dodi bilang coba mata saya coba spoil. Saya bilang aduh asam basuh nggak, takut saya nanti, nggak apa-apa. Ya menjelang 1 minggu, alhamdulillah saya bisa ada bayangan. Padahal ini kan sudah putus jaringannya. Ya jaringan bisa kembali ya.
Jadi sekarang mulai melihat mulai bisa melihat. warna hitam, merah, Walaupun belum 100% tapi sudah ada bisa ya. dan sudah bisa melihat marka jalan. Marga jalan, sudah bisa bawa mobil. Lalu istrinya juga, istrinya Dulu juga istri saya ikut juga melakukan. apa sakit ini, vertigo, itu keluar masuk rumah sakit. Padahal isap rokok 1 minggu itu udah sampai hari ini, tapi di rumah tetap konsumsi rokok herbal ini, Asika. Jadi sudah Nggak pernah masuk Pernah rumah lagi. sakit. Buat yang sudah subscribe, ditunggu kritik, saran, dan komentarnya. Buat yang belum, jangan lupa ikutan subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Terima kasih. Jari Tani, tempat menimba dan berbagi.